Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Di video ini kita akan belajar mengenai bagian tubuh manusia berupa panca indera mata untuk mata pelajaran IPAS kelas 4 Kurikulum Merdeka. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Semangat belajar! Capaian pembelajaran untuk mata pelajaran IPAS pada materi indera mata, yaitu peserta didik menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada manusia, panca indera. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi bagian-bagian dari mata. Kemudian yang kedua adalah menganalisis hubungan antara bagian mata dan fungsinya serta kaitannya dengan penglihatan. Oke, apa sih yang dimaksud dengan panca indera? Panca indera adalah 5 bagian pada tubuh kita yang peka atau dapat mengenali dan merasakan rangsang secara fisik. Ada 5 bagian tubuh yang peka terhadap rangsang dari sekitar kita. Yang pertama adalah organ mata. Organ mata ini merupakan bagian tubuh kita yang peka terhadap cahaya. Oleh karenanya, mata disebut pula sebagai indera penglihatan. Yang kedua adalah hidung. Hidung merupakan bagian tubuh kita yang peka terhadap rangsang bau. Oleh karenanya, hidung kita juga dikenal sebagai indera pembau. Yang ketiga adalah telinga. Telinga peka terhadap bunyi, oleh karenanya telinga disebut sebagai indera pendengaran. Yang keempat adalah kulit. Kulit merupakan bagian tubuh kita yang peka terhadap sentuhan, rasa panas, dingin, dan nyeri. Oleh karenanya kulit disebut sebagai indera peraba. Dan yang kelima adalah lidah kita. Lidah kita ini peka terhadap berbagai rasa makanan. Oleh karenanya, lidah disebut pula sebagai indera perasa. Nah, pada video ini kita akan mempelajari panca indera mata sebagai organ tubuh kita yang dapat melihat. Saat malam hari dan kondisi mati lampu atau mati listrik, serta tidak ada pantulan cahaya dari bulan, maka suasana akan gelap gulita, sehingga kita tidak dapat melihat benda-benda di sekitar kita. Kita membutuhkan cahaya untuk melihat saat itu. Nah, cahaya merupakan rangsang yang memengaruhi cara kerja organ mata kita. Cahaya dari luar akan masuk ke dalam mata kita dan membentuk bayangan benda, sehingga otak kita dapat menerjemahkan apa benda yang kita lihat tersebut. Nah, mata kita adalah salah satu panca indera yang dikenal juga sebagai indera penglihatan. Di dalam mata, terdapat bagian-bagian yang memiliki peran-peran yang saling mendukung sehingga kita dapat melihat. Yuk kita pelajari bagian-bagian mata dan apa saja fungsi atau perannya masing-masing. Nah, kita akan mengamati bagian-bagian mata yang tampak dari depan. Bola mata kita dilindungi oleh kelopak mata bagian atas dan bagian bawah. Juga ada rambut mata yang menyaring debu agar debu tidak masuk ke mata. Jika dilihat dari luar, maka akan tampak bagian sklera yang berwarna putih. Kemudian ada iris yang berwarna, entah itu coklat, hitam, ataupun abu-abu. Serta ada pupil yang ada di tengah iris. Bola mata kita memiliki bagian-bagian yang berperan penting dalam penglihatan kita. Nah, apa saja ya bagian-bagian bola mata kita? Lalu apa saja peran dari masing-masing bagian itu? Yuk kita pelajari. Nah, bola mata kita ada bagian putih yang tampak dari depan.
itu dinamakan dengan sklera. Bagian yang transparan kita namakan dengan kornea. Berikutnya ada iris atau selaput pelangi mata karena menunjukkan warna, entah itu coklat, hitam, ataupun abu-abu. Di tengah iris ada pupil yang berwarna lebih gelap lagi daripada iris. Lebih dalam lagi ada otot siliari. Kemudian ada lensa mata. Di bagian dalam kita akan menemukan retina, saraf optik, dan ada cairan yang mengisi bola mata kita. Kita namakan dengan vitreous humor. Kemudian ada cairan bernama aqueous humor yang terletak di dalam kornea. Bagian mata dan fungsinya, yang pertama adalah alis. Alis merupakan bagian dari luar organ mata, tetapi memiliki peran yang mendukung kerja mata kita. Nah, alis ini berfungsi untuk menahan keringat yang mengalir dari dahi kita, agar keringat tersebut tidak masuk ke dalam mata kita. Selanjutnya yang kedua adalah kelopak mata dan rambut mata. Kelopak mata fungsinya untuk melindungi mata dan menjaga kelembaban mata. Berikutnya rambut mata atau yang dikenal secara umum dengan bulu mata. Fungsinya untuk melindungi mata kita dari debu yang masuk, serta menyaring cahaya yang intensitasnya terlalu kuat untuk mata kita. Yang ketiga adalah sklera. Sklera merupakan bagian terluar dari bola mata kita dan berwarna putih. Teksturnya keras. Sklera ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata serta melindungi bagian mata yang lebih dalam. Yang keempat adalah kornea. Kornea merupakan bagian sklera yang berwarna bening atau transparan. Nah, lapisan kornea bersifat tembus cahaya. Melalui kornea, kita bisa melihat bagian mata kita, yaitu pupil dan iris. Kornea ini berfungsi sebagai penerima cahaya dan jalan masuk cahaya dari luar ke dalam bola mata kita. Lebih dalam daripada kornea, kita akan menemukan bagian mata yang bernama iris. Iris merupakan bagian yang berwarna pada bola mata kita. Nah, iris membantu mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Ketika ada cahaya yang terang atau kuat, iris akan sedikit menutupi pupil, sehingga pupil akan terlihat mengecil. Sebaliknya, ketika ada cahaya yang redup, iris akan melebar sehingga pupil pun ukurannya akan lebih lebar. Nah, iris ini berfungsi untuk mengontrol banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Keberadaan iris tidak bisa dilepaskan dari bagian mata bernama pupil. Pupil ini berada di tengah-tengah iris. Warnanya lebih gelap daripada iris. Nah, pupil akan mengecil tertutup oleh iris saat cahaya terang masuk. Sebaliknya, ukuran pupil akan membesar jika cahaya di sekitar kita redup. Nah, pupil ini berfungsi untuk mengatur dan sebagai jalur cahaya masuk ke dalam lensa mata. Setelah cahaya masuk melalui pupil, maka cahaya akan mengenai lensa mata kita. Lensa mata kita merupakan bagian yang lunak dan transparan. Posisinya berada di belakang iris. Fungsi dari lensa mata adalah untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya yang masuk agar cahaya itu jatuh ke retina.
Bagian yang lebih dalam lagi dari lensa mata kita adalah retina. Retina adalah lapisan tipis yang peka terhadap cahaya. Posisinya berada pada bagian bola mata kita yang paling dalam. Retina berfungsi untuk tempat jatuhnya cahaya dari lensa dan sebagai tempat pembentukan bayangan cahaya. Bagian selanjutnya adalah saraf optik. Saraf optik adalah bagian dari mata kita yang mentransmisikan atau menyalurkan bayangan dari retina ke otak kita, sehingga otak kita bisa mengartikan nama atau arti bayangan tersebut. Saraf optik berfungsi meneruskan informasi bayangan dari retina ke otak kita. Bola mata kita juga memiliki bagian yang cair loh, yaitu aqueous humor. Bagian ini merupakan cairan lendir yang transparan atau bening. Posisinya berada di belakang kornea mata kita. Nah, aqueous humor ini berfungsi untuk membantu memberikan bentuk bola mata. Selain itu, ada pula bagian dari bola mata kita yang berbentuk gel. Bagian itu adalah vitreous humor atau yang disebut pula dengan badan bening. Vitreous humor merupakan bagian mata kita yang berbentuk gel dan tidak berwarna. Gel ini mengisi sebagian besar volume bola mata kita. Letak dari vitreous humor adalah di belakang lensa kita. Nah, vitreous humor berfungsi untuk mempertahankan bentuk ruang di belakang lensa mata dan menyokong keberadaan lensa mata kita. Selanjutnya ada otot siliari. Otot siliari letaknya berada di dekat lensa mata kita. Nah, fungsi dari otot siliari adalah untuk menjaga lensa mata kita agar tetap di tempatnya, serta mengatur bentuk lensa agar lensa dapat memfokuskan cahaya agar tepat jatuh ke retina. Kita telah mengetahui bagian-bagian bola mata kita dan fungsinya masing-masing. Lalu, apa kaitan fungsi dari bagian tersebut dengan cara kerja mata kita ya? Yuk kita analisis. Yang pertama, objek nyata yang ada di sekitar kita akan memantulkan cahaya. Nah, cahaya pantulan tersebut akan masuk ke bagian kornea kita, kemudian menuju pupil serta lensa mata. Berikutnya, lensa mata akan memfokuskan cahaya tersebut agar jatuh ke retina. Nah, di retina terjadi pembentukan bayangan. Bayangan tersebut bersifat bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya, bayangan tersebut akan ditransmisikan atau disalurkan ke otak kita melalui saraf optik, sehingga otak kita dapat mengartikan bayangan yang jatuh di retina tadi. Bayangan tersebut sama seperti yang kita lihat, sehingga kita bisa mengetahui benda atau peristiwa apa saja yang telah kita lihat. Nah, kita telah mempelajari bagian-bagian mata kita dan fungsinya. Betapa penting peran indera mata kita. Kita bisa melihat dan memahami benda-benda dan peristiwa di sekitar kita. Tanpa mata yang sehat, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Oleh karenanya, kita harus menjaga kesehatan mata kita dengan cara memakan makanan yang cukup vitamin A, membaca dengan jarak yang sesuai, membaca di tempat yang cukup terang, dan istirahatkan mata secukupnya dengan cukup tidur.
Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.